Analisis 284 dari 338 spesies kolibri yang dikenal di dunia menunjukkan diverifikasi cepat dari 22 juta tahun yang lalu. Kolibri terbagi dalam 9 klan utama, yaitu Topaz, Hemitis, Homoeus, Brylas, Choketes, Pacatona, Montagneux, Bis, dan Emerald, yang mendefinisikan hubungan mereka dengan tanaman berbunga nektar dan burung-burung yang terus menyebar di wilayah geografis baru. Sementara semua kolibri bergantung pada nektar bunga untuk bahan bakar metabolisme tinggi dan terbang melayang. Perubahan terkoordinasi dalam bentuk bunga dan paruh merangsang pembentukan spesies kolibri baru dan spesies tanaman baru. Karena pola evolusi yang luar biasa ini, sebanyak 140 spesies burung kolibri dapat hidup berdampingan di wilayah tertentu seperti jajaran Andes. Pohon evolusi burung kolibri menunjukkan leluhur kolibri merupakan yang terpisah dari burung pemangsa serangga atau keluarga Apodidae dan burung pohon keluarga Hemiporidae. Sekitar 42 juta tahun yang lalu, mungkin di Eurasia, salah satu faktor evolusioner utama tampaknya adalah reseptor rasa yang berubah yang memungkinkan kolibri mencari nektar. Pada 22 juta tahun yang lalu, spesies leluhur kolibri saat ini menjadi mapan di Amerika Selatan, di mana kondisi lingkungan merangsang diverifikasi lebih lanjut. Pegunungan Andes tampaknya menjadi lingkungan yang kaya akan evolusi burung kolibri, karena diverifikasi terjadi bersamaan dengan peningkatan ketinggian gunung selama 10 juta tahun terakhir. Burung kolibri tetap berada dalam diverifikasi dinamis yang mendiami wilayah ekologi di seluruh Amerika Selatan, Amerika Utara, Karibia, menunjukkan radiasi evolusi yang semakin besar. Di dalam wilayah geografis yang sama, kelompok burung kolibri berevolusi bersama dengan kelompok tanaman yang mengandung nektar yang mempengaruhi mekanisme penyerbukan. Hal yang sama berlaku untuk burung kolibri yang bermata pedang atau Envivera envivera, salah satu spesies yang berevolusi secara morfologis paling ekstrim dengan salah satu dari tanaman pangan utama. Burung kolibri menunjukkan dimorfisme seksual menurut Audrun Research, di mana jantan lebih kecil dari betina dalam spesies kecil dan jantan lebih besar dari betina dalam spesies berbadan besar. Luasnya berbeda ukurannya. Seksual ini bervariasi di antara kawanan kolibri. Misalnya klan Melisugini menunjukkan dimorfis ukuran besar dengan wanita lebih besar daripada pria. Sebaliknya, klan Lopomitini menampilkan dimorfis ukuran sangat kecil. Jantan dan betina memiliki ukuran yang serupa. Dimorfisme seksual dalam ukuran dan bentuk paruh juga terdapat di antara kolibri jantan dan betina, di mana banyak klan betina memiliki paruh yang lebih panjang dan melengkung yang digunakan untuk meraih nektar dari bunga-bunga. Untuk jantan dan betina dengan ukuran yang sama, betina cenderung memiliki paruh yang lebih besar. Ukuran seksual dan perbedaan paruh cenderung berevolusi karena kendala yang dipaksakan oleh kolibri jantan untuk melakukan manuver udara yang kompleks guna menarik perhatian betina. Jantan cenderung lebih kecil dari betina, memungkinkan konservasi energi untuk mencari makan secara kompetitif. Dengan demikian, seleksi seksual mendukung kolibri jantan yang lebih kecil. Burung kolibri betina cenderung lebih besar, yang artinya membutuhkan lebih banyak energi dengan paruh lebih panjang dan memungkinkan jangkauan yang lebih efektif ke celah-celah bunga hingga untuk mencari nektar. Betina lebih baik dalam mencari makan, mendapatkan nektar bunga, dan mendukung kebutuhan energi dengan ukuran tubuh yang lebih besar. Seleksi terarah karenanya akan mendukung burung kolibri yang lebih besar dan hal memperoleh makanan. Penyebab lain dari dimorfisme seksual ini adalah bahwa kekuatan efektif dari persaingan
Untuk nektar antara jenis kelamin masing-masing spesies mendorong dimorfisme seksual bergantung pada jenis kelamin yang memiliki wilayah dalam spesies tersebut, menguntungkan bagi jenis kelamin yang lain untuk memiliki paruh yang lebih panjang dan dapat memakai berbagai jenis bunga sehingga mengurangi persaingan antar spesies. Misalnya pada spesies kolibri di mana jantan memiliki agihan lebih luas, jantan tidak memiliki wilayah tertentu. Pada spesies di mana jantan memiliki agihan lebih kecil seperti pada betina, jantan mempertahankan sumber dayanya dan karena betina harus memiliki agihannya lebih luas untuk mencari makanan di daerah berbunga yang lebih luas. Burung kolibri adalah nektavior yang berkhusus dan terkakat. Burung kolibri adalah nektarvior yang terkhusus dan terikat pada bunga ornitofir yang menjadi makanannya. Beberapa spesies terutama yang memiliki bentuk paruh yang tidak biasa seperti burung kolibri bermata pedang dan sabit secara bersamaan berevolusi dengan sejumlah kecil spesies bunga. Namun dalam simbiosis mutualisme antara tanaman dengan burung kolibri yang paling terspesialisasi, jumlah garis keturunan tanaman makanan dari masing-masing spesies burung kolibri meningkat seiring waktu. Burung kolibri lebah atau Melisuga helenae, burung terkecil di dunia, berevolusi menjadi kerdil karena ia harus bersaing dengan kolibri berdaun panjang yang memiliki keuntungan untuk mencari makan nektar dari bunga-bunga khusus. Akibatnya mengarahkan kolibri lebah untuk lebih bersaing bertahankan bunga yang sedang diserangnya. Kebanyakan tanaman yang disepuki oleh kolibri menghasilkan bunga berwarna merah, oranye, dan merah muda cerah. Meskipun burung ini juga mengambil nektar dari bunga-bunga dengan warna lain juga, burung kolibri dapat melihat panjang gelombang mendekati ultraviolet, tetapi bunga yang disepuki burung kolibri tidak mencerminkan panjang gelombang ini seperti halnya banyak bunga yang disepuki serangga. Spektrum warna yang sempit ini dapat membuat bunga yang disepuki burung kolibri relatif tidak menarik bagi sebagian besar serangga, sehingga mengurangi perampokan nektar oleh serangga. Bunga yang disepuki burung kolibri juga menghasilkan nektar yang relatif lemah, rata-rata 25% gula yang mengandung sukrosa dalam jumlah besar, sedangkan bunga yang disepuki serangga biasanya menghasilkan nektar yang lebih pekat yang dinominasi oleh fruktosa dan glukosa. Demikian informasi tentang kolibri. Untuk selanjutnya di part 2 ya teman-teman, karena di video kali ini sangat panjang. Oke, see you next time.